Halo adik-adik, belajar biologi yuk sama Ibu Yunita. Semoga bisa menambah rasa syukur kalian terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini, Ibu akan berbagi tentang konsep jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, kalian pasti masih ingat tentang video sebelumnya, yaitu tentang sel. Sungguh luar biasa sel ini, dengan ukurannya yang sangat kecil, tetapi bisa melakukan berbagai aktivitas yang rumit, seperti tumbuh, kembang, dan bereproduksi. Nah, seperti halnya bakteri, makhluk hidup yang mikroskopis ini, dia bisa hidup, berkembang biak, dan lain-lain hanya dengan memiliki sebuah sel saja. Tetapi, untuk membentuk suatu organisme yang tingkatannya lebih tinggi, sel harus membentuk suatu yang lebih kompleks lagi, yaitu jaringan. Nah, jaringan ini terbentuk dari kumpulan sel-sel yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, nanti jaringan-jaringan berkumpul akan membentuk organ. Lalu, organ yang satu dengan organ yang lain akan bekerja sama, terbentuklah sistem organ. Nah, sistem organ pun sama. Nanti sistem organ yang satu bekerja sama dengan sistem organ yang lain, sehingga terbentuklah yang disebut organisme. Nah, untuk kali ini, Ibu akan membahas terlebih dahulu tentang jaringan. Jaringan yang akan dibahas adalah jaringan tumbuhan. Ada dua jenis jaringan tumbuhan. Yang pertama jaringan meristem, yang memiliki sifat meristematik, yaitu memiliki kemampuan untuk terus membelah diri. Sel-selnya kecil, dinding selnya tipis, inti selnya besar, sedangkan vakuolanya kecil. Nah, yang kedua adalah jaringan permanen. Kalau jaringan permanen ini sudah tidak memiliki kemampuan untuk membelah diri lagi atau tidak bersifat meristematik dan sudah mengalami diferensiasi. Sekarang kita bahas satu persatu. Pertama, jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu terbagi menjadi dua berdasarkan asal terbentuknya. Pertama, meristem primer, yang kedua, meristem sekunder. Nah, kalau meristem primer, perkembangannya langsung dari sel-sel embrional, sehingga aktivitas meristem primer ini mengakibatkan tumbuhan, yaitu bagian batang dan akar tumbuhan memanjang, atau disebut sebagai pertumbuhan primer. Contohnya pada kuncup, ujung batang, dan ujung akar. Nah, sedangkan meristem sekunder perkembangannya berasal dari jaringan dewasa yang telah mengalami diferensiasi, sehingga aktivitas meristem sekunder ini mengakibatkan tumbuhan menjadi lebih besar atau disebut pertumbuhan sekunder, misalnya kambium dan kambium gabus. Selanjutnya, pembagian jaringan meristem berdasarkan letaknya. Pertama, meristem apikal. Nah, terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Kedua, meristem interkalar yang letaknya di antara jaringan dewasa, misalnya di antara pangkal ruas batang rumput. Ketiga, meristem lateral, terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Contohnya kambium dan kambium gabus. Pada gambar berikut, kalian bisa melihat letak jaringan meristem apikal, lateral, juga kambium. Nah, bisa kalian lihat pada akar, itu letak akar lateral ya, dan pada ujung akarnya terdapat meristem apikal. Juga pada bagian tunas tanaman tersebut terdapat meristem apikal. Jaringan selanjutnya adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa jaringan ini sudah tidak mengalami pembelahan lagi atau tidak bersifat meristematik, sehingga bukan lagi untuk pertumbuhan atau perpanjangan tanaman, melainkan melakukan fungsi-fungsi tertentu, seperti sebagai pelindung, sebagai jaringan dasar, sebagai penyokong, atau sebagai jaringan angkut atau transportasi. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, dari jaringan dewasa ini adalah jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Nah, berdasarkan namanya, jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan sebelah dalamnya. Nah, adapun ciri-ciri dari jaringan epidermis adalah pertama, merupakan jaringan terluar dari tumbuhan, kemudian terdiri dari selapis sel yang pipih dan berbentuk balok, dan tidak terdapat ruang antar sel, artinya antar sel satu dengan lainnya rapat. Kemudian epidermis ini bisa melakukan fungsi modifikasi atau mengalami modifikasi untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, berikut adalah modifikasi dari epidermis.
Modifikasi epidermis yang pertama adalah stomata. Selanjutnya, epidermis juga bisa bermodifikasi menjadi trikoma, duri seperti pada mawar, kemudian filamen, dan sel kersik. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, jaringan ini ditemukan di semua bagian tumbuhan. Fungsinya sebagai penghasil dan penyimpan cadangan makanan. Ciri-ciri jaringan ini tersusun dari sel-sel berukuran besar dan hidup. Bentuknya persegi banyak dan terdapat ruang antar sel. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, parenkim makanan. Nah, parenkim makanan ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Jaringan ini bisa kalian temukan pada akar, pada umbi, atau pada akar rimpang. Yang kedua adalah parenkim air. Nah, parenkim ini sel-selnya memiliki kemampuan untuk menyimpan air, sehingga fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan air terutama pada tanaman-tanaman yang sedikit air seperti xerophyte atau epiphyte. Nah, pada musim kemarau, tanaman ini masih mampu hidup karena cadangan air yang disimpan di dalam parenkimnya. Yang ketiga, parenkim udara atau disebut aerenkim. Nah, parenkim ini merupakan jaringan yang mampu menyimpan udara karena mempunyai ruang antar sel yang besar. Aerenkim banyak terdapat pada batang dan daun tumbuhan hidrofit, misalnya eceng kondok, sehingga bisa melayang di atas permukaan air. Yang keempat, parenkim asimilasi. Parenkim ini terdiri dari sel-sel yang mengandung banyak plastida jenis kloroplas, sehingga disebut juga klorenkim. Contohnya pada daun. Parenkim tersebut bermanfaat bagi berlangsungnya fotosintesis atau sintesis karbohidrat. Jaringan permanen yang keempat adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini terdiri dari dua jenis, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, kalau kolenkim itu terdiri dari sel-sel yang hidup dan mengalami penebalan selulosa hanya pada bagian sudut dinding selnya saja. Sedangkan sklerenkim itu terdiri dari sel-sel yang mati dengan dinding sel yang tersusun dari zat lignin, dan sel-selnya mengalami penebalan pada seluruh bagian dinding selnya. Lalu perbedaan yang kedua adalah pada fungsinya. Kalau pada kolenkim itu berfungsi menyokong bagian tanaman yang masih muda atau pada tumbuhan-tumbuhan herba atau basah. Nah, sedangkan sklerenkim itu berfungsi menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa dan atau melindungi bagian-bagian yang lunak yang lebih dalam dari suatu tumbuhan, misalnya tempurung kelapa. Nah, kolenkim itu contohnya pada bagian terluar batang dan urat daun kalau pada tumbuhan yang pohon ya, sedangkan kalau tanaman herba itu seperti kangkung misalnya, bayam, nah itu bagian tumbuhannya memiliki kolenkim. Jaringan permanen yang keempat adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan phloem. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, xilem. Xilem ini merupakan jaringan yang bertanggung jawab untuk transportasi air dan mineral dari bagian areal tanaman ke bagian lain dari tanaman. Nah, ini merupakan gerakan searah ketika air yang diserap oleh akar atau rambut akar dari tanaman akan diangkut ke tunas tanaman. Karena jaringan xilem ini memiliki lignin, jadi selain transportasi air, mereka juga memainkan peranan penting dalam dukungan mekanis tanaman. Lalu kehadiran dinding sekunder yang terlignifikasi membuat xilem tahan terhadap air dan juga membuatnya tahan terhadap tekanan transpirasi air. Nah, jaringan xilem ini juga bertanggung jawab atas kehilangan air yang terjadi melalui transpirasi atau proses fotosintesis. Nah, jaringan xilem terdiri dari 3 jenis sel mati, yaitu pembuluh, trakeid, dan serat xilem. Jaringan pengangkut yang kedua adalah phloem. Nah, phloem ini merupakan jaringan yang mengangkut makanan dan nutrisi lain dari daun tanaman ke bagian lain dari tanaman, serta mengangkut makanan dan produk berguna lainnya ke organ penyimpanan tanaman dan bagian tanaman yang sedang tumbuh.
Pergerakan makanan dan nutrisi melalui floem ini dikenal sebagai translokasi, yang mana floem ini merupakan tabung memanjang yang memiliki gerakan dua arah. Untuk menggerakkan makanan dan nutrisi lainnya dapat dari atas ke bawah atau juga dari bawah ke bagian atas tanaman. Floem ini terdiri dari unsur tapis, sel pengiring, serabut floem, dan parenkima floem. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak tabel perbedaan antara xilem dan floem berikut ini. Jaringan permanen yang kelima adalah jaringan gabus atau periderma. Jaringan gabus ini merupakan jaringan pelindung yang dibentuk secara sekunder untuk menggantikan epidermis batang dan akar yang telah menebal akibat pertumbuhan sekunder. Nah, jaringan gabus ini berfungsi sebagai pelindung tumbuhan, terutama dari kehilangan air. Nah, tampak jelas pada gambar tumbuhan ini, tumbuhan dikotil, juga pada gimnosperme ya. Struktur jaringan gabus ini terdiri dari velogen atau cambium gabus yang mana akan membentuk velum ke arah luar dan veloderma ke arah dalam. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan mengenai jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Semoga bermanfaat ya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.